yang melatar belakangi mendorong Bapak ide gagasan apa sehingga dalam pelaksanaan program penyediaan layanan digital di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ini bisa berjalan? E-library ya, kan Ceko, yang bisa pemustaka itu tidak perlu datang ke perpustakaan langsung, mengingat waktu atau tempat yang agak jauh. Jadi dengan adanya e-library kan Ceko ini, pemustaka itu bisa mengakses. Saya rasa aplikasi ini sangat simpel sekali, Bu, karena dengan fitur-fitur yang ramah bagi pengguna tadi, saya rasa semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, dapat dengan mudah memanfaatkan. Segala sesuatu itu program diadakan pasti kita memiliki kelebihan, Bu, ya. Di perpustakaan digital ini, di mana segala sesuatu yang berbau digital itu memudahkan masyarakat. Pendengar setia dimanapun berada, kembali bersama saya Asih dalam acara Ngopiko, Ngobrol Pagi bersama Kominfo, yang pada pagi hari ini akan membahas masalah e-library kan Ceko, di mana aplikasi ini merupakan program pelayanan digital di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Dan untuk membahas dan secara tuntas, pada pagi hari ini telah hadir para narasumber kita. Di sebelah saya ada Bapak Haji Firdaus Kurniawan SEMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, pagi juga Ibu Asih. Sehat selalu ya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Hadir juga bersama kita Bapak Indro Isnu Saputra, Sarjana Ilmu Perpustakaan. Beliau adalah seorang pustakawan yang masih muda ya, tapi ilmunya begitu mumpuni ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Dan narasumber yang ada di seberang saya, Ibu Mary Sartika SE. Beliau juga seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Asih. Semangat ya. Semangat. Baiklah, untuk mengawali bincang-bincang kita pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Bapak Haji Firdaus Kurniawan. Begini Bapak, bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, Dinas Perpustakaan dalam hal ini mempunyai andil dan peranan yang sangat penting ya. Nah, dan untuk mewujudkannya, Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat melaksanakan program penyediaan layanan digital, Bapak. Nah, apa sih yang melatar belakangi mendorong Bapak ide gagasan apa sehingga dalam pelaksanaan program penyediaan layanan digital di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ini bisa berjalan? Terima kasih Bu Asih atas pertanyaannya. Jadi intinya kami menyediakan salah satu layanan yang berupa e-library kan Ceko. Yang pertama ada 3 gitu. Yang pertama, mengingat tuntutan zaman, karena di era digitalisasi dibutuhkan suatu aplikasi yang bisa dipakai untuk mengakses buku yang tersedia yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat, dengan harapan supaya anak-anak muda kita bisa meningkat minat bacanya, karena sama-sama kita ketahui bahwa literasi di Indonesia ini sangat kecil nilainya. Kemudian itu bukan tanggung jawab salah satu orang, itu tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat Kabupaten Lahat ini. Adapun yang kedua, mengingat geografis Kabupaten Lahat ini yang berjauhan, untuk datang ke perpustakaan di Kabupaten Lahat ini, itu mungkin salah satu jalan keluarnya kita menyiapkan semacam aplikasi atau e-library ya kan Ceko, yang bisa pemustaka itu tidak perlu datang ke perpustakaan langsung, mengingat waktu atau tempat yang agak jauh. Jadi dengan adanya e-library kan Ceko ini, pemustaka itu bisa mengakses di mana dan tempat yang jelas butuh sinyal, itu saja yang diinginkan. Yang ketiga, karena operasional Dinas Perpustakaan ini tidak mungkin mencukupi untuk mendatangi setiap
daerah atau kecamatan atau desa yang ada di wilayah Kabupaten Lahat ini. Jadi dengan adanya layanan e-library Kanceku ini bisa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan layanan yang sifatnya perpustakaan digital. Mungkin itu Bu yang latar belakang yang jelas. Dengan adanya e-library Kanceku ini bisa meningkatkan minat baca masyarakat kita di Kabupaten Lahat khususnya dan Indonesia yang pada umumnya. Mungkin itu Bu Asia yang jelas Bapak. nilai literasi kita bisa meningkat. Mungkin itu yang bisa Bapak. kami Jadi, jawab Bu ya. Makasih Bu. jadi lebih simpel gitu Pak, Iya. lebih mudah diakses gitu ya, Iya, dari Bu. dari daerah mana, nggak usah perlu datang langsung ke Dinas Perpustakaan gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian gini Pak ya, salah satu program layanan digital di Dinas Perpustakaan kita ini yaitu e-library Kanceku. Mengapa sih kok dinamai e-library Kanceku gitu? Apa sih kesannya dari pemberian nama e-library Kanceku itu Pak? Mau penjelasannya Bapak? Makasih Bu ya. E-library Kanceku itu, Kanceku kalau itu kita ambil dalam istilah bahasa Kabupaten Lahat. Kalau Kanceku itu artinya kawan atau teman Bu ya. Jadi kita harapkan dengan menamakannya Kanceku artinya pemustaka itu merupakan teman dari aplikasi ini. Itu saja Bu yang menginginnya. Yang jelas untuk lebih mendekatkan bahwa library Kanceku artinya teman saya kalau bahasa Indonesia. Mungkin itu Bu sedikit yang bisa kami jawab. Oke Pak. Ya karena Kancek itu merupakan bahasa daerah Lahat Pak ya. Jadi biar masyarakat itu lebih dekat, lebih cepat memahami, lebih cepat akrab gitu Pak ya, Kanceku gitu. Oke, terima kasih Bapak. Berikutnya pertanyaan akan saya ajukan kepada Pak Endro. Seperti apa sih aplikasi e-library Kanceku itu Bapak? Mohon penjelasannya. Aplikasi e-library Kanceku merupakan sebuah aplikasi yang berbasis media sosial yang di dalamnya telah dilengkapi dengan e-reader, sehingga saat kita akan membuka sebuah buku, maka kita tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Lalu aplikasi ini beroperasi menggunakan sistem operasi Android, sehingga dalam hal penggunaannya tentu memiliki spesifikasi minimum seperti Android versi 8, RAM 4 GB, serta layar 4 in. Aplikasi ini berkapasitas sekitar 13 MB, sehingga tidak akan membuat HP kita menjadi down atau memberatkan HP kita. Aplikasi e-library Kanceku merupakan aplikasi versi kedua yang dibuat oleh pengembang, sehingga tampilan dan fitur-fitur yang ditawarkan pun sangat menarik serta menambah kesan bahwa pengguna akan menjadi nyaman ketika melakukan pencarian atau menelusuri koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan e-library Kanceku. Bagi kita yang menggunakan Android, kita dapat menginstal aplikasinya melalui Play Store, atau kita yang ingin mengaksesnya melalui komputer dan laptop dapat kita akses melalui web, yaitu web.elibrarykanceku.moko.co.id. Saya rasa aplikasi ini sangat simpel sekali Bu, karena dengan fitur-fitur yang ramah bagi pengguna tadi, saya rasa semua kelompok usia mulai dari anak-anak hingga lanjut usia dapat dengan mudah memanfaatkannya. Ditambah lagi fitur-fitur yang tersedia itu sangat memanjakan pengguna. Jadi sangat memanjakan sekali Pak ya. Dengan 13 MB saja sudah bisa ya, itu ada aplikasi kita di situ. Jadi berarti sangat hemat sekali Pak ya. Fitur-fitur apa saja sih fitur unggulan yang ada di aplikasi e-library itu Bapak? Mohon penjelasannya. Telah dijelaskan sebelumnya tadi bahwa aplikasi ini telah dilengkapi dengan e-reader, sehingga pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk dapat membaca sebuah buku pada aplikasi e-library Kanceku. Dan juga aplikasi ini kita dapat terhubung antara pengguna yang satu dengan pengguna lainnya, serta kita dapat memberikan rekomendasi mengenai buku-buku yang menarik dan juga memberikan ulasan pada sebuah buku yang telah kita baca. Lalu juga pada aplikasi ini tidak hanya mengkoleksi e-book saja Bu, tapi pada aplikasi ini telah dilengkapi seperti
koleksi video, audio, dan beberapa koleksi internal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya juga. Sekedar koleksi e-book saja, tapi ada audio visualnya ya. Misalnya kita mau lihat apa kegiatan dinas perpustakaan, misalnya waktu launching Sri Kandi, bisa ya di situ Bapak ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa sih tahapan-tahapan pemanfaatin ini e-library Kancik itu? Karena mungkin masyarakat setelah mendengar ini mau mendownload aplikasi itu Bapak. Mohon penjelasannya. Setelah kita berhasil mendownload dan mendaftarkannya, kita masih menggunakan sistem peminjaman buku. Pada peminjaman buku diberikan masa peminjaman yaitu 10 hari, dan perharinya kita mendapatkan maksimal 5 buku per hari. Terus kita tidak perlu untuk mengembalikan buku tersebut karena sistem akan menariknya secara otomatis setelah buku tersebut melewati masa peminjaman. Kan nggak perlu khawatir, buku kemarin belum saya kembalikan gitu ya. Jadi sudah otomatis sistemnya ya. Oke, terima kasih Bapak. Kembali ke Pak Kadis Bapak ya. Tentu saja dalam terlaksananya aplikasi e-library ini ada kebijakan-kebijakan Bapak ya. Apa saja kebijakan-kebijakan Bapak yang dapat menunjang untuk terlaksananya program aplikasi e-library Kancik ini Bapak? Mungkin untuk kebijakan yang akan kita ambil, yang jelas e-library Kancik ini merupakan aplikasi yang baru yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat. Ke depan, supaya kita bisa lebih mengembangkan dan memperbanyak koleksi-koleksi buku e-book yang ada di e-library Kancikku, kami akan selalu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan supaya e-library Kancikku ini bisa diperlebar lagi, perluas lagi, dan koleksinya kita tambah terus supaya pemustaka itu tidak bosan dengan koleksi buku yang ada di e-library Kancikku. Mungkin kebijakan yang saya akan ambil akan tetap menganggarkan kegiatan ini supaya tetap berjalan dan menambah koleksi hingga menarik minat baca bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Mungkin itu kebijakan yang saya ambil. Oke, mungkin ditunggu oleh masyarakat nantinya buku-buku berkeragaman buku-buku di e-book tadi. Oke, pertanyaan beralih ke Bu Mary ya. Apa sih alasan perlu dikembangkannya perpustakaan digital serta manfaat dan kelebihan perpustakaan digital itu sendiri Bu Mary? Mohon penjelasannya. Bu, segala sesuatu itu program diadakan pasti kita memiliki kelebihan Bu ya. Di perpustakaan digital ini di mana segala sesuatu yang berbau digital itu memudahkan masyarakat. Nah, adapun kelebihan dari perpustakaan digital ini sendiri, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Kadis tadi, bahwa perpustakaan digital itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi pemustaka kapanpun, dimanapun, itu dapat mengakses dan menggunakan perpustakaan digital ini. Kalau di perpustakaan konvensional, itu terbatas. Jadi hanya jam kerja perpustakaan, pemustaka dapat berkunjung. Bisa jadi nanti perpustakaan buka, tetapi pemustaka tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai atau jaraknya jauh, jadi tidak dapat berkunjung ke perpustakaan. Dan begitu juga sebaliknya, pemustaka mempunyai waktu dan juga kesempatan, tetapi perpustakaannya belum buka. Nah, jadi tidak bisa mengakses sewaktu-waktu dari perpustakaan konvensional itu sendiri. Kemudian kelebihan dari perpustakaan digital itu menghemat ruangan, Bu. Nah, di mana buku-buku dan koleksi digital ini kalau di perpustakaan digital sudah di koleksi tercetak itu sudah dialih bentukan menjadi digital. Nah, di sini seperti contoh dari kapasitas 30 GB itu sudah dapat menyimpan sebanyak 10.000 sampai 12.000 judul eksemplar. Jadi di mana dengan kapasitas yang cuma 30 GB menghemat ruangan dan rak yang dibutuhkan.
sebanyak 12.000. Coba kita bayangkan, itu sudah sangat menghemat sekali kan, menghemat ruangan, juga menghemat pemeliharaan, menghemat kebersihannya. Jadi tidak semua itu dapat dipangkas di perpustakaan digital itu sendiri. Terus di perpustakaan digital ini koleksinya bisa berbentuk multimedia. Jadi di mana kalau koleksi di perpustakaan konvensional itu kan hanya berbentuk teks serta gambar, tapi kalau di perpustakaan digital ini sendiri dia bisa berbentuk teks gambar ataupun gabungan teks, gambar, audio dan juga film. Jadi semuanya bisa disatukan di perpustakaan digital, sedangkan di perpustakaan konvensional itu tidak dapat disediakan seperti itu. Kemudian terus ada kontrol yang di perpustakaan konvensional itu, kontrol pelaksanaan itu sangat rumit dalam penggunaannya ya. Misalnya dalam peminjaman buku itu prosesnya ada proses pencatatan dulu, ada proses peminjaman buku, ada proses pencatatan pengembalian buku, ada proses sanksi, atau mungkin ada proses pengembaliannya nanti, pencarian buku lagi, dan statistik dan segala macam. Itu semuanya dapat dipangkas di perpustakaan digital. Jadi proses yang rumit itu kalau data sudah masuk, otomatis akan pencatatannya otomatis akan terlaksana tanpa perlu keribetan-keribetan seperti di perpustakaan konvensional. Terus untuk surfing, yaitu misalnya pekerjaan fisik yang di perpustakaan konvensional kan memerlukan banyak tenaga kerja ya, seperti kita misalnya pengunjung meminjam buku atau membaca, itu buku-bukunya perlu kita bereskan dahulu atau kita bersihkan atau segala macam. Nah, kalau untuk di perpustakaan digital ini sendiri tidak ada hal tersebut. Jadi semuanya terproseskan melalui sistem itu sendiri. Terus ada juga untuk meminimalisir kehilangan buku ya. Nah, kehilangan buku di mana kalau di perpustakaan konvensional kan, jika ada pemustaka yang meminjam itu bukunya dibawa pulang, otomatis koleksi kita berkurang. Nah, siapa tahu nanti suatu saat bukunya tidak bisa dikembalikan, atau bukunya hilang, ataupun bukunya kena musibah kebakaran atau kebanjiran, koleksi kita berkurang di perpustakaan konvensional. Sedangkan di perpustakaan digital, apabila bukunya sudah dipinjam, nanti ada waktunya pulang, dia akan pulang sendiri. Tidak akan bisa dicuri ataupun terkena musibah-musibah seperti itu. Mungkin itu saja Bu, beberapa kelebihan dari perpustakaan digital itu. Wow sekali ya, menghemat, seluruhnya bisa hemat ya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat pemeliharaan ya. Terus tidak perlu khawatir kepada masyarakat atau pemustaka yang pinjam ya. Misalnya kita tidak mengembalikan, itu nanti bisa otomatis ditarik oleh sistemnya ya. Oke Bu Mary, selanjutnya tentu saja manfaat dan kelebihan ada ya. Tentu saja kekurangan pastilah ada, itu karena itu kan ciptaan manusia Bu ya. Apa sih selain kelebihan tadi, kekurangan daripada perpustakaan digital? Karena segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya Bu, hanya Tuhan Maha Esa yang sempurna. Jadi ada beberapa kelebihan di samping kelebihan perpustakaan digital tadi, ada juga beberapa kekurangan. Pertama yaitu dari hak cipta. Nah, dari perpustakaan digital ini, koleksi bahan cetak itu sudah dialih bentukan menjadi bentuk digital. Nah, tidak semua penulis ataupun ahli waris hak cipta itu memperbolehkan buku tercetak itu dialih bentukan, didistribusikan secara melalui internet tadi. Jadi inilah yang salah satu kendala di perpustakaan digital ini. Jadi tidak seluruh koleksi itu dapat didigitalisasikan. Nah, itu salah satu kekurangannya kan Bu. Terus ada juga akses yang sulit. Nah, di kalangan masyarakat ini kan tidak ada pengaksesan internet itu, pengaksesan teknologi itu kan tidak tersebar secara merata, terutama apalagi di desa-desa kan Bu. Jadi akses untuk ke perpustakaan digital itu mungkin masih agak sulit di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu. Jadi semuanya tidak merata. Mungkin itu kendala dari perpustakaan digital ini sendiri, mungkin dari sinyalnya, atau mungkin dari susah mendapatkan kuota atau segala macam yang berbau itu, ya semuanya tidak tersebar secara merata Bu. Terus ada juga buta teknologi. Nah, masyarakat Indonesia kan tidak semuanya melek teknologi, apalagi para lansia kan. Para lansia itu ya rata-rata buta teknologi ya, sesuai dengan umur kan Bu ya. Nah, jadi ada juga mereka merasa lebih menyukai buku tercetak.
Nah, buku tercetak itu kenapa apa? Ada sensasi aroma buku gitu. Mungkin aroma buku itu menarik minat, atau mungkin sensasi tekstur buku kita membalik buku itu kan berbeda kalau kita melihat dari gadget. Dan juga kalau kita untuk buku tercetak ini lebih meningkatkan lebih fokus kita untuk memahami informasi yang ada dibandingkan di gadget, Ibu. Nah, terus ada juga ini kalau untuk buku e-book ini kebanyakan karena kalau kita penggunaannya secara lama itu kan radiasi, jadi bisa merusak mata ataupun bisa membuat mata kita cepat lelah, Ibu. Ya mungkin itu saja, ada beberapa kurangan dari perpustakaan digital tadi, Bu. Ya, menanggapi Ibu Mary tadi ya, untuk pengguna aplikasi e-library ini kan kadang kan kita baca tuh fokus ya, pakai Android ya, jadi mata kita tuh pedih gitu ya, jadi bisa-bisalah si pembaca, si pemustaka tuh mengatur waktu membacanya gitu ya. Pada masyarakat ya, walaupun kita penasaran dengan isi buku itu, bisa-bisalah pintar-pintarlah kita mengatur untuk membaca koleksi yang ada di digital e-library Kanceku tadi ya. Oke, makasih Bu Mary ya. Satu lagi pertanyaannya, dengan adanya perpustakaan digital ini apakah bisa menggantikan perpustakaan konvensional? Gimana itu, Bu? Seperti yang sudah disebutkan tadi Ya, memang ada beberapa kelemahan maupun kekurangan dari perpustakaan digital tadi, tetapi untuk apakah tergantikan peran perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital, itu tidak akan tergantikan. Karena ada beberapa peran dari perpustakaan digital itu, peran perpustakaan konvensional itu yang tidak dapat digantikan oleh perpustakaan digital. Nah, jadi seharusnya perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional ini harus sejalan, harus saling mendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, di mana bisa jadi di perpustakaan konvensional itu tersedia bahan koleksi sumber daya yang tidak ada di perpustakaan digital ataupun di internet itu sendiri kan, Bu. Nah, terus untuk peran perpustakaan sebagai tempat. Nah, itu perpustakaan sebagai lokus itu tidak bisa digantikan oleh perpustakaan digital. Nah, di institusi pendidikan seperti institusi pendidikan perguruan tinggi maupun institusi pendidikan dasar dan menengah, itu para mahasiswa dan siswanya itu kan, kalau tidak sedang belajar di ruang belajar ataupun di ruang praktikum, diharapkan untuk berada di perpustakaan untuk belajar. Nah, jadi bisa mereka menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk menggali informasi, tapi bisa juga walaupun hanya menggunakan tempat perpustakaan untuk menggali informasi, mereka juga bisa sambil memanfaatkan sumber elektronik. Nah, jadi saling terkait. Bisa saling berkait. Jadi tidak ada yang saling menggantikan. Dan juga di masyarakat umum ya, Bu ya, perpustakaan itu bisa di ruang di perpustakaan itu bisa digunakan sebagai ruang membaca, ruang rapat ataupun ruang diskusi bersama komunitas. Nah, jadi masyarakat itu bisa menggunakan perpustakaan itu dengan memanfaatkan akses internetnya, ataupun juga menggunakan komputer untuk mengakses internet, yang bisa saja di pengguna yang mungkin berpenghasilan rendah itu tidak ada kuota untuk mengakses internet, bisa datang ke perpustakaan. Jadi peran perpustakaan dalam pemerolehan akses informasi ini bisa mengurangi kesenjangan antara yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Nah, terus untuk anak-anak juga ya, kalau mengakses internet di perpustakaan itu lebih aman, Bu, karena lebih terawasi kan kalau di perpustakaan dibandingkan dia mengakses sendiri di luar kan. Kemudian di dalam pembuatan memang informasi itu disediakan di banyak tempat ya, bisa dari perpustakaan itu sendiri maupun melalui situs web. Tapi kebanyakan ya, awal mulanya pemustaka itu mencari informasi melalui googling di internet ataupun di perpustakaan digital. Tetapi itu tadi, kalau dalam pembuatan karya akademik, googling di internet itu hanya hal-hal yang mendasar saja, hal yang umum. Sedangkan kalau kita di pembuatan karya akademik itu harus memerlukan sumber informasi, sumber referensi yang legal,
yang terpercaya dan berkualitas. Sedangkan kalau di Google, di googling itu ya terbatas ya akses untuk yang seperti itu. Mungkin itu Bu. Oke, Ibu Iya. Mary, terima kasih atas Jadi Bu memang tidak bisa menggantikan, tapi saling terkait, saling mendukung. Ah, ikan ya daripada perpustakaan digital tidak bisa menggantikan perpustakaan konvensional. Jadi jangan khawatir ya pada masyarakat dan pemustaka, tetap berkunjung di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ya untuk mencari buku-buku yang diperlukan. Oke, tidak terasa ya Bapak Ibu para narasumber, tapi masih banyak ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, namun karena waktu. Namun satu lagi untuk Bapak Kepala Dinas, apa sih harapan Bapak sebagai pemimpin, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat agar aplikasi e-library Kanceku ini bisa tetap berjalan, tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman kita ini? Mohon Pak, singkat. Ya, Bu, terima kasih. Jadi harapan kami dengan adanya salah satu layanan e-library Kanceku dari Dinas Perpustakaan dapat meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat Kabupaten Lahat khususnya. Dan ke depan kita sudah membuat semacam survei ya Bu Mary ya, Pak ini apa-apa kebutuhan dari pemustaka Kabupaten Lahat akan kita penuhi, dan insya Allah ke depan Bu koleksinya akan kita tambah terus. Mungkin itu saja. Yang jelas minat baca masyarakat khususnya Kabupaten Lahat bisa meningkat dengan adanya e-library Kanceku. Demikian tadi bincang-bincang kita dalam acara Ngopiko, ngobrol pagi bersama Kominfo yang telah membahas masalah e-library Kanceku. Semoga dengan adanya acara ini masyarakat telah mendengarkan dan akan segera mendownload aplikasi e-library Kanceku ya. Semoga bisa mewujudkan masyarakat Kabupaten Lahat yang berfaedah dan bermartabat. Oke, saya Asih sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kembali bersua di lain kesempatan. Buah melinjo disemai di persawahan Nantal. Jangan lupa di pagar batang lengkuas. Ayo kita buka aplikasi perpustakaan digital agar wawasan dan sudut pandang kita semakin luas. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun, mulai jatuh. Kami akhiri acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan program e-library Kanceku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lahat yang berfaedah dan bermartabat. Salam literasi. Literasi.